berjadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung dalam talk show Serawung Sleman, tempat di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi untuk pemerintah bisa mendengar langsung dan menyampaikan langkah konkret tentang isu-isu masyarakat sesuai program Bupati kita, Harda Kiswaya dan Wakil Bupati Danang Maharsa. Kali ini berangkat dari permasalahan jalan yang rusak hingga menimbulkan sejumlah peristiwa laka. Sleman bertekad untuk mewujudkan program Sleman Dalane Alus Lan Padang. Bersama saya Rosdiana Fatma, pada kesempatan ini kita akan berbincang bersama narasumber yang sudah hadir bersama kita. Ada Bapak Bambang Sigit Sulaksono ST, selaku Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sleman. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, gimana hari sehat, ini? Sehat bahagia. Sehat, alhamdulillah. Lancar ya Pak perjalanan ke sini tadi? Lancar. Oke, kita sapa juga pemirsa Bapak Haji Suryana, AMD Kesehatan selaku anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sleman. Selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik, sehat, senang. Alhamdulillah. Bareng atau dari masing-masing tadi? Oh, sendiri-sendiri ya. Oke, kemudian Bapak Insinyur Ari Pramana MT, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman. Selamat pagi. Pagi Bapak. semuanya. Kabar baik ya Bapak? Baik, semangat. Luar biasa. Kemudian ada juga Bapak Fauzan Ma'ruf ST, selaku Ketua Tim Kerja Perencana Teknis Jalan dan Jembatan Kabupaten Sleman. Selamat pagi Bapak. Pagi. Kabarnya baik juga ya Bapak? Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Semangat. Semangat ya. Oke, pemirsa sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita simak tayangan berikut ini. Yang rusak parah kan arah kiri Pak, kalau apa muatan kan pasti ke sana. Itu jadi yang sebelah kiri yang rusak parah. Sering dengerin gitu loh, di sana ada kecelakaan, ya gara-garanya banyak yang bukan jalan selesai, yang menghindari gitu loh, kadang menghindari jatuh kepindah. Warga sini ada, warga sekolah ada, terus orang mau pesawat juga ada. Tapi kalau meskipun ditambah terus kan, kalau truk-truknya yang muatannya melebihi kapasitas kan tetap bikin rusak. Kalau dilihat dari kondisi jalan, ada kemungkinan ya. Kalau yang benar lewat di muatan pasti rusak. Nah, pindah lubang, rem, paling motor belakangnya terlambat rem. Nah, posisi miring gitu, kalau muatan berat miring yang dia resiko ininya guling atau rusak di ininya. Ya, biasanya ambil posisi kanan. Kayak itu pas yang di itu kan kalau pas mati lampu, waduh itu rawan sekali. Rawannya gini, orang mau belok dari kampung sana kenceng, ya kan? Nah, artinya kan jalan lurus ini kan kencang kan. Kayak sini aja nih. Kalau yang kesananya enggak, ya lurusnya cuma gitu aja nih. Dikit-dikit gitu ya. Jadi lubang sedikit, tambah gitu. Motor masuk, orangnya mantap repot banget. Keseluruhannya ya, dari Jalan Sedogan sampai ke Lumbang dusun kami yang paling atas ini ada sekitar 5 kilo. Kemudian satu lagi di Sokowetan sampai Serojo ini ada ya 2,5 kilo. Kemudian untuk kondisi jalan sampai saat ini gimana? Alhamdulillah sebelum lebaran sudah diperbaiki. Namun hanya di tambal-tambal. Yang jelas ceklungannya sudah tidak ada. Nah, sekarang untuk enggak, mungkin ya tetap belum bisa nyaman keseluruhannya. Namun kemarin ada kesepakatan untuk yang jalan mau masuk ke wilayah DIY
karena ini kan jalan ini kan termasuk jalan penambangan. Jalan penambangan ini penambangannya di wilayah Jawa Tengah semua. Nah, kemarin dari warga saya dan Pak Lurah Turi ini menyampaikan usulan sebelum masuk wilayah Sleman ini dikasih polisi tidur yang agak tinggi, maksudnya biar tonase truk yang lewat itu tidak melebihi beban di jalan. Maksudnya kemarin karena selama ini truk yang lewat membawa material ini kan tonasenya kan melebihi kapasitas jalan yang harusnya sekitar 5 kilo, 6 kilo, 6 ton, 7 ton. Ini sekarang kan yang terjadi kan mereka membawa pasir, membawa batu ini kan melebihi di atas 10 ton. Jadi ini yang menyebabkan jalan kami menjadi cepat rusak. Saya dan Pak Wagub sesuai komitmen kami berusaha untuk semua jalan di Kabupaten Sleman itu baik. Baru menyusun program agenda jalan-jalan kabupaten, itu berapa yang diperlukan untuk pembiayaan dari hasil inspeksi ini. Baik, kita kembali bersama dengan para narasumber kita, pemirsa. Langsung saja ya, Bapak Fatma mau tanya terlebih dahulu kepada Bapak Arif Pramana sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Bagaimana tupoksi Dinas Perhubungan untuk menjalankan fungsi mengatur kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan raya, Pak? Misal dengan pembatasan truk yang over dimension agar kualitas jalan tetap terjaga dengan baik. Oke, terima kasih Mbak Fatma. Jadi memang kendala utama untuk logistik maupun pergerakan orang itu kalau dulu secara bahasa Inggris ada istilah ODOL, over dimension, overloading. Sekarang ada pembahasan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kelebihan dimensi dan muatan. Saat ini pemerintah pusat juga sedang merumuskan kebijakan. Diharapkan nanti pada tahun 2026 kendaraan yang kelebihan dimensi maupun muatan itu bisa dinormalisasi. Normalisasi itu dikembalikan pada ukuran awalnya. Tentunya pada saat berjalan menggunakan infrastruktur jalan, utamanya kalau tadi yang ditayangkan ini di jalur tambang dengan muatan yang berlebih. Kalau di Dinas Perhubungan, kalau ada proses penegaan hanya pada muatan, kalau yang berlebih itu dikurangi. Itu kan berarti butuh tempat untuk timbangan, tentunya timbangan portable harus ada, kemudian ada tempat yang digunakan untuk kelebihan muatan itu harus dikurangi, dinormalkan. Tetapi kalau sudah sampai dimensinya, ukurannya itu biasanya dari Kementerian Perhubungan akan melakukan normalisasi, dikembalikan ke ukuran semula. Tantangan kita memang di penegaan di jalan. Itu tidak mudah untuk kita lakukan. Ya, mudah-mudahan nanti setelah ada program kebijakannya dari pemerintah pusat itu kemudian bisa terimplementasi. Dulu sebenarnya sudah ada kesepakatan harusnya di 2023, tapi tampaknya mungkin dari transporter juga masih banyak protes, karena harus diakui barang dan jasa itu kan kalau saat ini kebiasaan gowo mungkin over ya, karena untuk menekan biaya transportasi. Kalau itu nanti dinormalkan, ya harga barang dan jasa akan naik, dan ini yang nanti menjadi pemikiran bersama dari pusat tentunya. Mudah-mudahan kedepannya
kalau sudah ada juklak dan juknisnya, saya kira memudahkan kita di dalam operasional di lapangan. Saat ini yang bisa kita lakukan saat ini sudah sebenarnya dari aspek perambuan sudah ada batasan tonase maupun baik dari sisi tonase maupun muatan sumbu terberat ya dari Bina Marga kan biasanya patokannya sudah desain jalan ini bisa dilalui dengan muatan MST berapa ton dan sebagainya. Itu yang menjadi patokan kita. Itu saya kira Mbak Fatma yang bisa kami sampaikan apa yang tadi di video yang ditayangkan. Baik, terima kasih Pak Arif. Tadi dari Dinas Perhubungan memang sudah ada tupoksinya, betul nggak Pak? Tapi dalam keadaan yang terjadi di masyarakat, betul ada beberapa jalan yang masih rusak dan juga masih perlu perbaikan. Kemudian bagaimana dari Komisi C DPRD sendiri melihat situasi yang saat ini terjadi, Bapak? Monggo Bapak Bambang. Terima kasih Mbak Fatma. Dari tayangan video tadi yang bisa kami dari Komisi C ambil, pertama, memang Komisi C mengharapkan nanti dari dinas itu membuat jalur khusus untuk material. Jadi material truk itu tidak bisa masuk di semua jalur. Karena apa? Nanti akan merusak semua jalan. Jadi kita korbankan satu jalur yang memang itu nanti untuk jalur materialan ya. Itu nanti walaupun nanti tetap ada perawatan tapi kan hanya satu tempat saja. Yang kedua, untuk membatasi tonase tadi mungkin bisa dengan alternatif, nanti dengan pertimbangan baik dari Bina Marga maupun dari Perhubungan itu memberikan tadi polisi tidur itu juga membuat truk itu menjadi tidak nyaman nanti, gitu loh. Menjadi tidak nyaman. Paling tidak kalau muatannya sangat berat, wah itu nanti mesti pernya bisa patah di situ. Jadi nanti itu juga salah satu hal yang bisa membatasi. Jadi kalau di lapangan memang jujur Pak Arif tadi sampaikan itu agak sulit. Karena ini urusannya dengan kebutuhan sarana dan prasarana pembangunan. Karena pasir yang ada di Kaliurang, pasir Sleman ya ini termasuk idola untuk pembangunan di sampai Semarang, ya, Jawa Tengah itu semuanya ngambilnya dari sini Mbak, karena kualitasnya memang luar biasa. Maka tadi saya sampaikan, untuk menjaga agar jalan di Sleman itu tidak semua bisa dilalui untuk materialan, ya kita fokuskan satu jalan yang untuk material tadi. Itu jalur tambang ya Mas? Iya, namanya jalur tambang betul ya? Jalur alternatif untuk keluar material. Itu saya pikir lebih baik ya. Baik, penambahan jalur alternatif untuk jalur tambang gitu ya Pak? Iya, jalur jadi khusus ya. Jalannya sudah ada Mbak. Jadi kita bikin satu jalan saja yang memang untuk keluar masuk material begitu. Satu jalur. Ya. Konstruksinya tentunya beda nanti. Ya. Nah ini sebelum masuk ke konstruksi mungkin dari anggaran sendiri Bapak Sigit juga sebagai anggota Badan Anggaran, betul ya? Betul. Bagaimana Pak? Kalau untuk yang kemarin-kemarin pasca COVID itu kan anggaran untuk jalan itu Sleman memang belum maksimal. Itu sekitar 50-an miliar lah. Tetapi untuk yang 2026 ini kita sudah bersepakat dengan eksekutif, anggaran jalan kita naikkan menjadi 150 miliar. Itu untuk jalan ya, yang masuk di OPD. Dan dewan-dewan sendiri itu juga membawa ini Mbak, membawa program masing-masing. Jadi kalau untuk jalan-jalan dusun, itu kita lewat anggaran yang dialokasikan oleh DPR, anggota Dewan, tetapi untuk yang jalan-jalan yang tadi, yang jalan kabupaten, itu kita ambilkan dari OPD. Begitu Mbak. Ya. Baik. Lalu Fatma mau tahu juga nih, dari perspektif dari Bapak Suryana sebagai anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sleman, terkait dengan kebijakannya mungkin bagaimana Pak? Ya, kami juga sudah mengusulkan bahwasanya untuk semua pembangunan jalan harus diimbangi dengan talut atau drainase. Karena kita lihat di Kabupaten Sleman ini banyak jalan-jalan yang
drainase-nya kurang sempurna. Jadi di situ kemarin sudah ada, tapi dengan didirikannya perumahan atau toko biasanya ditutup atau justru malah ditimbun untuk perumahan, air akan mengalir ke jalan sehingga merusak jalan. Itu kami sudah usulkan. Kemudian kalau perlu kita nanti akan kita buat tim khusus, jadi tim survei atau layanan di masing-masing daerah atau wilayah. Nanti kita bagi wilayah utara, wilayah selatan. Itu setiap hari ada yang survei di mana ada jalan yang rusak. Nah, di situ secepatnya untuk bisa diatasi, ditambah atau apa. Karena dengan kalau banyak jalan yang 5 hari ditambal, sampingnya sudah rusak lagi, itu biasanya karena air hujan. Jadi kita harus maklumi di Kabupaten Sleman itu punya jalan yang banyak dan panjang. Jadi mungkin untuk segera mengatasi itu juga dengan tenaga yang terbatas belum bisa maksimal. Begitu. Baik, untuk rencana dan juga tupoksi dari Dinas Perhubungan juga dari Komisi C juga sudah tersampaikan ya pemirsa. Kita lihat bagaimana pengerjaannya dari DPU PKP Kabupaten Sleman, Bapak Fauzan Ma'ruf sebagai Ketua Tim Kerja Teknis Jalan dan Jembatan menanggapi komentar dari ketiga narasumber kami. Bagaimana Bapak? Terima kasih Mbak. Untuk tupoksi kami di bidang bina marga memang kita punya kewenangan jalan kabupaten 699,5 yaitu 700 kurang sedikit. Terkait yang di tayangan tadi terkait dengan jalur, kalau di Sleman itu kayaknya tidak ada tambang gitu, jalur material pasir dan kerikil gitu ya. Sebenarnya sudah kita mulai kalau tidak salah 3-4 tahun yang lalu di Sleman Timur, punya di Cangkringan. Ya. Memang yang jalur-jalur yang khusus untuk material sudah kita perkeras dengan beton sehingga mampu sampai 12 ton, Pak. Memang kalau kita tidak buat jalur seperti Pak Arif tadi yang diterangkan Pak Bambang tadi, memang truk itu memilih sembarang jalan sehingga kerusakan akan menyebar. Beda kalau kita sediakan jalur memang khusus untuk material, jadi kerusakannya bisa kita minimalisir ya. Kemudian yang disampaikan di video tadi itu memang di daerah tempel memang belum ada Pak, tapi rencana ke depan mulai tahun depan sudah akan kita mulai sehingga perkerasannya akan kita pakai dengan beton, walaupun mungkin tahapan karena panjangnya hampir 6 kilo Pak jalannya, sehingga nanti tertambang biar dilokalisir lewat jalur tersebut sehingga jalan kiri kanannya tidak akan rusak. Itu. Kemudian selanjutnya untuk penanganan kerusakan memang dengan anggaran yang terbatas tadi, yang tahun ini memang ideal kita itu sebelum Covid Pak, kita hampir per tahunnya 150. Mudah-mudahan tahun depan Pak Bambang tadi yang sampaikan bisa terwujud sehingga sampai 5 tahun ke depan mungkin jalan mantap kita akan lebih dari 80% lah. Kemudian untuk mengantisipasi yang kondisi saat ini yang dengan anggaran terbatas, kita tahun ini hanya 50 kurang dikit Pak, 50 sepertiganya sebelum Covid Pak. Sehingga kita punya strategi Pak. Jadi untuk kerusakan memang kita upayakan tidak melebihi 7 hari Pak, sudah kita tangani dengan anggaran pemel rutin walaupun terbatas Pak Bambang. Tapi kita optimalkan karena alhamdulillah untuk PU Sleman sudah punya AMP sendiri. Ada 2 unit, satu kecil, satu besar, sehingga kita untuk pemel rutin kita punya 9 tim Pak. 9 tim itu punya paket tersendiri, pakai pemadat sendiri, pakai tenaga sendiri, sehingga kerusakan-kerusakan yang rusak ringan lah bisa segera kita tangani. Karena memang aspal itu kan kelemahannya di muatan Pak Arif tadi yang odol tadi dan di cuaca hujan. Sekarang kan musim hujan apa musim kemarau ya Pak? Kita bingung ya. Karena hujan sehari lubangnya mungkin bisa 5 tambah 5 lubang Pak. Ya itu strategi kita memang kita perbanyak yang untuk penambalan lubang dulu Pak. Tapi untuk yang kegiatan peningkatan jalan untuk pemel berkala mungkin karena terbatas mungkin nunggu tahun depan mulai Pak Bambang ya. Mudah-mudahan
anggarannya bisa kembali normal sebelum COVID. Mungkin kemudian yang kedua tadi yang terkait dengan drainasi, Pak. Sebenarnya di PU kan sudah punya tim untuk pemilihan drainasi juga. Itu rutin kita lakukan juga karena luasan kabupaten memang banyak banget ya Pak. Ya. Sehingga memang tapi kita upayakan rutin tiap hari kita bersihkan. Kemudian di PU kan juga ada perizinan. Kalau menutup saluran kan harus mengajukan izin, Pak. Nah, di situ kita buat ketentuan bahwa saluran drainasi awal itu harus dikembalikan, Pak. Walaupun di situ mungkin sudah berwujud saluran tanah, tapi kalau kita mengajukan izin dari warga mengajukan izin, nah, saluran itu harus diwujudkan kembali untuk mengantisipasi terjadi luapan. Kemudian kita juga tidak boleh menutup saluran itu sembarangan, jadi harus portable dan berlubang, sehingga memudahkan kita untuk pemeliharaan. Kalau ditutup secara permanen ya sulit juga, Pak. Beda kalau dengan portable itu kan bisa kita angkat. Nah, itu mungkin strategi kita untuk pemeliharaan drainase juga dalam tahap perencanaan. Untuk tahap perencanaan jalan memang kita sudah merencanakan secara tuntas, dalam arti penanganan drainasi juga sudah kita rencanakan sehingga pada tahap pelaksanaan bisa tercover juga, Pak, sehingga luapan air hujan yang kalau dari jalan saya kira tidak terlalu masalah. Yang paling banyak itu kan hampir 75% dari kawasan, Pak, dari kanan kiri jalan, sehingga dalam DID kita juga air luapan dari kawasan juga sudah kita perhitungkan dimensinya juga. Mungkin itu, Mbak, dari kami. Baik, pemirsa, kami masih terus membahas isu-isu yang terjadi di kawasan Sleman dan sekitarnya sejalan dengan program-program yang telah dibuat oleh Bupati dan Wakil Bupati kita, Bapak Harda Kiswaya dan Danang Maharsa. Sepanjang kita masih terus begini, takkan pernah ada damai bersenandung, kemesraan antara kita berdua sesungguhnya keterpaksaan saja. Senyum dan tawa hanya sekedar saja, sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara, merawat dan manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanya berbuat. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam perbincangan Serawung Sleman menuju Sleman, Dalane Alus, Lan Padang. Kita akan kupas bagaimana keadaan penerangan jalan di wilayah Sleman. Bapak Arif Pramana, Dinas Perhubungan, bisakah Bapak dipaparkan tentang jumlah kasus kecelakaan gara-gara kondisi jalan maupun penerangan jalan yang minim di Kabupaten Sleman, Pak? Oke, terima kasih. Kalau dari aspek kecelakaan ini di Kabupaten Sleman, waktu kejadiannya itu dominasinya itu jam 6 sampai jam 9 pagi, sama jam 16 sampai 18 sore. Dominasi ya, kira-kira 30% dari 2000-an angka laka lantas di tahun 2024 kemarin. Apakah ada kontribusi dengan gelap? Tentunya ada. Jadi gelap sebuah jalan itu bisa jadi menimbulkan kekhawatiran dari aspek kejahatan, bisa jadi wis jalane peteng rusak. Ini mungkin menambah apa ya? Potensi terjadinya kecelakaan. Dari panjang jalan Kabupaten Sleman, untuk yang jalan kabupaten sepanjang 699,5 km, itu yang sudah ada PJU-nya itu kira-kira 48%-nya. Jadi
asumsinya setiap 1 kilo itu membutuhkan sekitar 25 titik lampu. Jadi kalau sekitar 700 kilo lah, Kabupaten Sleman itu kira-kira membutuhkan kira-kira 17.500-an. Saat ini baru ada 8.524 titik. Yang menggembirakan, Jalan Padang itu menjadi prioritas Bapak Bupati pada saat ini. Sehingga sudah dimasukkan di dalam target 5 tahun ke depan, sepanjang itu harus beres. Ini saya aja yang kurang perhubungan senengnya luar biasa itu karena baru periode ini bisa rata-rata setiap tahun itu sejak 2022 sampai 2004 itu penambahannya di angka 500 titik lampu setiap tahun. Atau kira-kira kalau memenuhi kira-kira kan butuhnya masih 8.900-an atau 9.000 lah. Itu kalau asumsinya hanya 500 butuh waktu 18 tahun untuk terpenuhi. Nah, kepemimpinan Pak Bupati saat ini itu dijanjikan akan diselesaikan pada 5 tahun selama dia menjabat. Ini menurut saya luar biasa. Jadi tahun 2025 ini kami ada 524 titik. Berikutnya di 2026 nanti dijadwalkan, diagendakan sekitar 500. Baru tahun ketiga, 4, kelima itu sekitar 2.600 titik per tahun. Harapannya selama 5 tahun kepemimpinan Bapak Bupati bersama Pak Wagub, 700 kilo kurang setengah ini semuanya padang. Ini saya secara pribadi wah luar biasa. Artinya itu menjadi senangnya saya aja sebagai penyelenggara negara, senang saya harapan ini menjadi dampaknya nanti luar biasa. Semakin terang suatu wilayah, Arab dolan bengi itu jadi berani. Kalau biasanya jam 7 sudah mulai sepi, sudah sepi. Malam sudah itu bisa jadi sampai jam 10. Dampak perekonomiannya pasti luar biasa. Ada yang berani buka warung, dan orang jalan itu kemudian pede. Tentunya itu juga akan berdampak secara signifikan penurunan terhadap angka kriminalitas yang terjadi pada saat gelap dan sebagainya. Ini mudah-mudahan saya percaya karena ini menjadi kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif, menjadi 5 tahun ke depan Jalan Padang di Sleman insya Allah terwujud. Baik, sampai menanggapi dari pernyataan Pak Arief Pramana sebagai perwakilan dari Dinas Perhubungan, Kepala Dinas, ya Bapak, mungkin Fatma mau tanya dulu nih, gimana opini dari audiens di sini? Apakah memang betul sudah dirasakan jalan-jalan di Sleman itu sudah terang, terus nggak ada lagi jalan-jalan yang gelap, nggak ada lagi rasa takut untuk lewat malam-malam? Gimana dari audiens? Nyaman ya? Nyaman, oke. Sejauh ini nyaman, Pak. Selamat Pak dari Kepala Dinas Perhubungan, dari Dinas Perhubungan yang sudah melaksanakan tugasnya. Lalu bagaimana dari Komisi C DPRD dulu nih, pemirsa? Bagaimana dengan peran Komisi C DPRD Sleman dalam mengelola lampu penerangan jalan umum ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Fatma. Jadi begini, betul yang disampaikan Pak Arief, bahwa kami anggota dari DPRD Kabupaten Sleman khususnya yang membidangi pembangunan dan perhubungan, ini kan kita mensupport full visi misi Pak Bupati. Jadi jalan halus, jalan padat. Maka tadi saya sampaikan untuk jalan saja tahun depan itu kita sudah naik 3 kali lipat anggaran, begitu. Nah, untuk perhubungan ini, untuk LPJU itu 5 tahun harus clear, harus selesai, ya. Jadi tadi saya sampaikan untuk perubahan ini aja kita push, Pak. Kita push banyak sekali. Kita ini lihat sekitar 500. Mungkin kalau ini nanti ada dana 2026 kita sudah mulai
genjot Pak. Siap. Ya, siap. jadi 2026 kita mulai genjot dan nanti di 2030 itu sudah selesai masalah Jalan Padang. Nah, yang sekarang oleh Komisi C kita cermati adalah sekarang itu banyaknya jalan-jalan yang sudah tidak bermarka, Bapak. Oke, Nah ini justru angka kecelakaan itu muncul banyak kan dari daerah-daerah yang tidak ada marka jalan. Coba kalau jalan itu tengah-tengahnya ada jalan garisnya lurus, samping-sampingnya, pinggirnya itu ada markanya, saya yakin orang berkendara itu sudah tahu, oh ini sudah mepet ke kiri, atau mungkin ini sudah melewati batas tengah. Nah ini saya yakin ini merupakan faktor yang membuat angka kecelakaan di Sleman itu meningkat. Maka Pak Arif, ini kami sedang berjuang di Komisi C di perubahan ini, kami memang agak memprioritaskan marka jalan harus segera karena memang sudah lama sekali marka jalan tidak dianggarkan. Jadi ini menjadi prioritas yang diperhatikan Komisi C agar nanti marka jalan bisa menjadi bagian dari prioritas. Di samping LPGU begitu. Monggo Mbak Fatma. Mbak Fatma, saya butuh tambahan karena saya juga butuh respon dari masyarakat. Jadi kami kan juga melakukan pemeliharaan lampu-lampu yang sudah ada. Saat ini kalau saya di Dinas Perhubungan itu untuk aduan kedua ya. Yang pertama jalan, yang kedua lampu. Sehingga di forum ini saya sampaikan nomor aduan lampu 0813 9040 7009. Nah, di tempat aduan itu Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Sleman tinggal share lokasi yang titiknya mati, titik lampunya mati. Sehingga kami mudah menindaklanjuti. Ini bagian dari pelayanan prima kami dan untuk Pomel PJU kebetulan kami nggak ada hari libur. Senin sampai Sabtu kami ada 4 tim, 3 tim pagi, 1 tim malam. Pada hari libur atau tanggal merah tetap ada 1 tim yang bertugas. Itu supaya responnya menjadi cepat. Itu tambahan dari kami Mbak Fatma, sekaligus kami sampaikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih Pak Arif dan juga Pak Bambang. Fatma mau tanya lagi nih, buat Mas Mbak, Bapak Ibu di sini, gimana terkait penerangan lampu sama marka jalan? Kira-kira marka jalannya itu emang butuh penambahan atau gimana? Dari Mas yang di belakang mungkin? Baik ya, marka jalan perlu ya Mas ya? Perlu ditambah ya Mas ya, biar lebih waspada lagi. Kalau untuk titik-titik lampu, apakah sudah pernah ada yang mencoba melaporkan? Ini dari saya, harusnya ada penambahan penerangan terutama pada Jalan Magelang karena di titik-titik rawan terjadi kelitih banyak, maka warga akan keluar malam juga berpikir 2 kali. Penambahan nih Pak, penambahan titik lampu ya. Jalan Magelang ya Mas ya? Siap. Jalan Magelang. Ada lagi mungkin dari yang di depan Bapak, monggo. Apakah dari DPRD juga telah memetakan daerah prioritas untuk perbaikan jalan dan penerangan? Karena di sini masyarakat itu juga ingin tahu sistem prioritas dan dasar kebijakan dari legislatif dalam menangani semua itu, Pak. Monggo dari Bapak Suryana atau Bapak Babang? Dari PU dulu. Dari PU dulu. Nah, ini sing duwe gawe ya. Terima kasih. Terkait dengan kebijakan jalan memang kita prioritaskan yang kondisinya rusak dulu. Kemudian yang kedua terkait dengan pemerataan wilayah. Jadi tidak hanya fokus ke kecamatan A, B sehingga nanti dengan kondisi jalan yang baik itu kan otomatis akan mendorong juga ke pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pelayanan masyarakat memang yang disampaikan Pak Arif tadi memang terkait dengan marka untuk pembangunan jalan memang kita punya kebijakan bahwa untuk pembangunan jalan harus dengan
tuntas dengan marka dan rambunya. Tapi mohon maaf, memang ideal sekali kalau bangun jalan itu sama PJU-nya. Ya. Tapi kalau kita lihat untuk bangun aspalnya aja kurang anggaran. Jadi yang PJU-nya biar dari perhubungan itu Pak. Jadi tapi memang saya lihat memang dengan kualitas jalan yang baik, tingkat kecepatan lalu lintasnya juga akan meningkat. Sehingga memang rambu itu marka sangat-sangat penting sekali. Tapi untuk jalan kabupaten sebenarnya kita desain hanya 40 km per jam rata-rata ya, 40. Tapi kan realnya hampir ada yang kalau kecelakaan mungkin lebih dari 60 ya Pak. Setiap kecelakaan biasanya lebih dari 60, padahal desain kita itu hanya 40. Karena secara kondisi fisiknya mungkin beda dengan jalan Magelang yang lurus, jadi untuk kecepatan 60-80 bisa, tapi untuk jalan kabupaten memang kebijakan kita batasi 60 sehingga pada masyarakat semua mohon walaupun jalannya halus tapi hati-hati ya, dengan kecepatan karena melebihi 60 sudah sangat berbahaya terutama di tikungan. Sehingga di forum ini kami sampaikan mungkin Pak Arif tingkat kesadaran masyarakat di jalan memang harus kita edukasi Pak. Mungkin itu Mbak tambahan kami Pak Tenu. Baik, mungkin ada tanggapan dari Pak Arif atau Pak Suryana? Kebetulan kami sedang menjawab rekomendasi dari DPRD utama terhadap LKPJ 2024. Salah satu itemnya adalah PJU di tempat-tempat wisata dan wilayah-wilayah berpotensi bencana. Ini yang menjadi 2025 khususnya di tempat-tempat wisata itu memang sudah menjadi prioritas kami Pak Bambang. Yang tadi dari Mas penanya ya ke arah kebijakan itu sudah menjadi rekomendasi yang diberikan DPRD kepada kami. Mudah-mudahan tahun ini dari 524 titik itu sasarannya nanti di tempat-tempat wisata dan di lokasi-lokasi yang potensi kebencanaannya tinggi. Contoh wilayah Cangkringan itu daerah untuk evakuasi, Prambanan, kemudian objek wisata di sekitar Kaliurang dan sebagainya. Kemudian tadi yang Mas yang di belakang untuk Jalan Magelang, terima kasih. Kami Kabupaten Sleman sebenarnya hanya ngurus yang kita urusi utamanya untuk jalan-jalan kabupaten sama jalan desa. Nah tadi yang jenengan sampaikan termasuk juga sebenarnya di ruas jalan Klangkon Tempel yang tadi salah satunya muncul di video ini kan memang sudah kami komunikasikan sesuai dengan kewenangan ke Dinas Perhubungan DIY untuk melakukan penambahan titik-titik lampu utamanya mulai dari batas Sleman dengan Bantul di daerah Sumberrahayu sampai di Palbabang Tempel. Ini memang gelap, hanya titik-titik tertentu, umpamanya Bu Renteng terang, di daerah Pondok Rejo terang, setelah itu Sundang Rejo, Wanjang nggak ada lampunya dan sebagainya. Ini menjadi sudah kita komunikasikan, termasuk yang di media sosial di salah satu media sosial yang besar di DIY Sleman sepanjang ring road utamanya segmen Monjali sampai Kentungan. Ini yang agak gelap dan sudah kita komunikasikan juga ke Kementerian Perhubungan sesuai dengan kewenangannya untuk penambahan. Kalau untuk ring road barat tampaknya sudah mulai sudah terang. Ini yang untuk ring road hanya tinggal segmen Monjali sampai Kentungan. Mudah-mudahan bisa segera direalisasikan. Itu saya kira Mbak Fatma yang bisa. Boleh Pak Fatma menambah? Ya, ini dari pertanyaan masyarakat tadi. Jadi kita jadi masyarakat bangga dengan bupati yang baru ini karena komitmen antara eksekutif dan legislatif itu sudah klop untuk kita programkan Dalane Padang, Dalane Halus di Kabupaten Sleman, semoga terwujud. Itu sih. Ya.
Mungkin saya closing statement Mbak ya. Wah, ini kita waktu itu sementara. Ya, jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dengan Dinas Kominfo yang sudah bikin acara Serawung Sleman. Dan saya yakin acara seperti ini penting untuk memberikan informasi warga Sleman khususnya agar kebijakan-kebijakan yang pemerintah daerah lakukan itu bisa tersampaikan. Dan masalah topik di pagi hari ini tentang Jalan Alus Jalan Padang itu sudah menjadi komitmen Eksekutif, Bupati, Wakil Bupati dan DPRD dan DPRD. Kami yang bertugas di bidang penganggaran, jadi DPR itu tugasnya budgeting, menganggarkan, maka kami support full untuk visi misi Bupati Sleman, Pak Ardo Kiswoyo dan Wakil Bupati Danang Maharsa, sehingga nanti apa yang diharapkan, yang ditunggu-tunggu oleh warga Sleman dengan kemarin keterpilihan Pak Ardo, itu di periode pertama ini nanti bisa terselesaikan. Jadi visi misinya itu ada 3, ada tambahnya lagi Mbak Fatma. Jadi Jalan Alus, Jalan Padang, dan sampah tuntas. Jadi 3 ini harus selesai, dan saya yakin dengan kerja keras kita semua, kita bersama, baik dari eksekutif dan legislatif, nanti semua permasalahan dan cita-cita kita semua akan bisa tercapai. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Bapak narasumber, Bapak Bambang, juga kepada Bapak Suryana dari Komisi C DPRD Kabupaten Sleman, juga Bapak Arif Pramana dari Dinas Perhubungan, Bapak Fauzan Ma'ruf dari DPU PKP Kabupaten Sleman, dan pemirsa, kita sudah menyimak bagaimana aspirasi dari masyarakat, juga opini dari audiens di sini, juga apa yang disampaikan tim kerja dari Bapak Bupati, Bapak Harda Kiswaya, dan juga Bapak Danang Maharsa. Kita akan lanjutkan lagi untuk membahas isu-isu yang terjadi di kawasan Sleman dan sekitarnya sejalan dengan program yang telah dibuat oleh Bupati dan Wakil Bupati kita. Sampai jumpa di perjumpaan kita selanjutnya. Kenangan prasetyanmu